Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tema 1 yaitu diferensiasi pembelajaran. Saya Miftah Rizky, Saya Pita Wangu. saya Balki Safilia, Saya Dinda Laura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Education Challenge. Saya Opita yang akan menjadi host pada episode kali ini. Kalau kita sering mendengar kalimat pendidikan adalah kunci masa depan, sebenarnya apakah kalimat itu masih relevan? Mengingat masih ada sekolah yang kekurangan guru, fasilitas yang kurang merata, bahkan ada siswa yang harus menempuh perjalanan jauh untuk bisa bersekolah. Nah, hari ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut bersama 3 narasumber, yaitu Miftah, Dinda, dan Balkis. Halo semuanya. Halo kita, senang sekali bisa berdiskusi hari ini. Halo semuanya, semoga diskusi kita bisa memberikan wawasan baru tentang tentunya pendidikan. Halo teman-teman, semoga pembahasan hari ini bermanfaat bagi semua yang mendengarkan. Oke, sebelum membahas lebih jauh, saya ingin mengawali dengan sebuah data. Nah, menurut Badan Pusat Statistik, angka partisipasi sekolah memang semakin baik. Tetapi pada kelompok usia 16-18 tahun, masih terdapat remaja yang tidak melanjutkan sekolah. Artinya, kesempatan memperoleh sekolah itu belum didapatkan secara menyeluruh. Jadi kalau melihat kondisi itu, saya jadi bertanya-tanya nih, apa makna pendidikan itu sendiri? Apakah pendidikan hanya soal mendapat nilai atau ada makna yang lebih luas? Nah, Miftah, bagaimana pendapat kamu? Baik, kalau mengacu pada konsep dalam pengantar ilmu pendidikan, karya Fatima, Yusuf, dan Rizky tahun 2022, pendidikan itu merupakan proses yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengembangkan seluruh potensi manusia. Jadi pendidikan itu tidak hanya membuat orang pintar, tapi juga membentuk karakter, membentuk sikap, dan juga keterampilan agar mampu menjalani kehidupan dengan baik. Jadi menurut saya inilah yang membuat pendidikan itu menjadi fondasi utama dalam membangun masa depan seseorang. Oke, menarik sekali penjelasan dari saudari Miftah. Jadi pendidikan bukan hanya sekedar mencari nilai atau ijazah, tetapi proses membentuk manusia secara utuh. Nah, kalau begitu saya ingin bertanya kepada Dinda. Menurut kamu, apa sebenarnya tujuan pendidikan? Apakah hanya agar seseorang mendapatkan pekerjaan yang baik? Baik, menurut saya tujuan pendidikan jauh lebih luas daripada itu. Dalam buku pengantar ilmu pendidikan karya Soraya dan Effendi, dijelaskan bahwa pendidikan tujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan seluruh potensinya, baik intelektual, moral, sosial, maupun keterampilannya juga. Jadi, pekerjaan memang menjadi salah satu hasil yang diharapkan, tetapi tujuan utamanya adalah membentuk manusia yang mampu berpikir kritis dan juga berakhlak, mandiri, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. Oke, saya setuju. Kadang masyarakat menganggap seseorang berhasil jika memiliki pekerjaan yang bagus. Padahal pendidikan juga mengajarkan bagaimana caranya bersikap, menghargai orang lain, dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Balkis, kalau tujuan pendidikan sudah kita pahami, sebenarnya apa fungsi pendidikan bagi masyarakat? Pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting bagi masyarakat. Dalam ilmu biologi, Syawalin, Tambunan, dan Imtiaz menjelaskan bahwa pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu, tapi juga membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai kehidupan, dan mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi perubahan zaman. Selain itu, pendidikan juga menjadi sarana mobilitas sosial. Artinya, melalui pendidikan seseorang memiliki peluang yang meningkatkan kualitas hidup, memperoleh pekerjaan yang lebih baik, dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Oke, berarti pendidikan memiliki dampak yang sangat luas ya. Bukan hanya mengubah satu individu, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, bahkan pembangunan suatu negara. Namun, kalau pendidikan memang sepenting itu, mengapa kita masih melihat banyak anak yang kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak? Miftah, bagaimana menurut kamu? Baik, menurut saya, salah satu penyebabnya adalah masih adanya ketimpangan akses pendidikan di Indonesia. Walaupun pemerintah sudah banyak melakukan perbaikan, kenyataannya kesempatan belajar belum dirasakan secara sama oleh semua anak. Sebagai contoh, Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah pada
kelompok usia 16 sampai 18 tahun itu masih di bawah lebih rendah dibandingkan dengan kelompok usia 7 sampai 15 tahun. Artinya masih ada remaja yang tidak menunjukkan ke jenjang SMA atau sederajat. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya dapat diakses oleh semua generasi muda. Oke, data itu cukup menarik. Jadi persoalannya bukan karena pendidikan itu tidak penting, tetapi karena masih ada sebagian masyarakat yang belum memiliki kesempatan yang sama untuk menikmatinya. Oke, Dinda, menurutmu apa saja faktor yang menyebabkan ketimpangan tersebut? Oke, baik. Menurut saya sendiri, penyebabnya cukup beragam. Seperti faktor ekonomi yang masih menjadi kendala utama bagi sebagian keluarga. Selain itu, ada juga perbedaan fasilitas sekolah, seperti jumlah guru yang belum merata, serta kondisi geografis yang membuat akses menuju sekolah menjadi lebih sulit. Kalau kondisi ini terus berlangsung, kesempatan setiap anak untuk berkembang itu tentu akan berbeda. Padahal setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Saya rasa ini menjadi tantangan yang besar bagi dunia pendidikan Indonesia. Ketika kesempatan belajar tidak sama, tentu dampaknya juga akan dirasakan oleh masyarakat. Nah, bagaimana dampaknya terhadap masa depan generasi muda? Itu yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Kalau melihat berbagai tantangan yang sudah kita bahas, muncul pertanyaan utama podcast kita. Menurut kalian, apakah pendidikan masih mampu menjadi sarana mobilitas sosial bagi generasi muda Indonesia? Mirta, bagaimana pendapat kamu? Baik, menurut saya pendidikan masih sangat mampu menjadi sarana mobilitas sosial. Banyak orang yang berhasil meningkatkan taraf hidupnya karena memperoleh pendidikan yang baik. Jadi dengan pendidikan, seseorang memiliki kesempatan untuk mendapat pekerjaan yang lebih layak. Namun kesempatan belum dirasakan secara merata. Jadi bukan berarti pendidikan gagal, tapi akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih perlu diperbaiki agar manfaatnya dirasakan oleh semua orang. Saya setuju dengan pendapat itu, berarti pendidikan masih menjadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Tetapi keberhasilannya juga bergantung pada kesempatan yang dimiliki setiap orang. Nah, Dinda, menurutmu siapa yang paling merasakan dampak ketika akses pendidikan belum merata? Menurut saya sendiri yang paling terdampak tentu adalah peserta didik, karena mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu atau tinggal di daerah terpencil. Mereka seringkali memiliki semangat belajar yang tinggi, tetapi kesempatan yang dimiliki masih sangat terbatas. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan juga ekonomi yang terus berlanjut. Akibatnya, pendidikan belum sepenuhnya mampu menjadi jalan yang sama bagi setiap orang untuk meningkatkan kualitas hidup. Benar sekali, jadi ketimpangan pendidikan bukan hanya berdampak pada individu saja, tetapi juga mempengaruhi pembangunan bangsa, karena potensi banyak generasi muda yang belum berkembang secara maksimal. Nah, Balkis, menurutmu apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Menurut saya, pemerintah perlu terus memperluaskan pemerataan pendidikan dengan meningkatkan fasilitas sekolah, pemerataan guru, serta menyediakan akses internet, khususnya di daerah yang masih tertinggal. Selain itu, program beasiswa dan bantuan pendidikan juga perlu diperkuat agar tidak ada anak yang berhenti sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi. Dengan begitu, kesempatan memperoleh pendidikan akan menjadi lebih adil bagi seluruh masyarakat. Menarik sekali, jadi solusi yang dibutuhkan bukan hanya membangun sekolah baru, tetapi juga memastikan kualitas pendidikan dapat dirasakan oleh semua siswa. Keterbatasan ekonomi. Dengan begitu, kesempatan memperoleh pendidikan akan menjadi lebih adil bagi seluruh masyarakat. Menarik sekali, jadi solusi yang dibutuhkan bukan hanya membangun sekolah baru, tetapi juga memastikan kualitas pendidikan dapat dirasakan oleh semua siswa. Kalau dari lingkungan sekolah sendiri, apa yang bisa kita lakukan? Mirta, silakan. Menurut saya, sekolah dan guru memiliki peran penting tidak hanya mengajar materi, tetapi juga membimbing dan memotivasi siswa agar percaya pada kemampuan dirinya. Nah, selain itu, keluarga dan masyarakat juga perlu mendukung proses pendidikan dengan menciptakan lingkungan yang positif, sehingga anak termotivasi untuk terus belajar.
Saya rasa itu sangat penting. Pendidikan memang tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah atau pemerintah saja, tetapi membutuhkan kerjasama semua pihak agar hasilnya benar-benar maksimal. Nah, sebelum kita menutup podcast ini, saya ingin meminta pendapat singkat dari masing-masing narasumber. Kalau harus menjawab pertanyaan di awal podcast, apakah pendidikan masih mampu menjadi sarana mobilitas sosial bagi generasi muda Indonesia? Silakan dimulai dari Saudari Dinda. Jadi jawabannya masih mampu. Pendidikan tetap menjadi salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Namun, pemerataan akses dan kualitas pendidikan harus terus menjadi perhatian agar semua generasi muda memiliki kesempatan yang sama. Terima kasih Dinda. Balkis, bagaimana pendapat kamu? Saya juga berpendapat bahwa pendidikan tetap menjadi investasi terbaik bagi masa depan. Jika pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat bekerja sama meningkatkan kualitas pendidikan, maka pendidikan akan benar-benar menjadi sarana mobilitas sosial bagi seluruh generasi muda Indonesia. Oke, terima kasih Balkis. Baik, menurut saya pendidikan masih menjadi kunci untuk mengubah masa depan. Namun keberhasilannya tidak hanya tergantung pada usaha individu, tetapi juga pada tersedianya akses pendidikan yang adil, berkualitas, dan dapat dijangkau oleh semua orang. Oke, terima kasih kepada Miftah, Dinda, dan Balkis atas diskusi yang sangat menarik ini. Dari pembahasan hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan masih menjadi sarana mobilitas sosial yang penting bagi generasi muda Indonesia. Oke, melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan pengetahuan, karakter, dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Namun, tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan, perbedaan kualitas pendidikan, dan kondisi ekonomi masih perlu diatasi agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Semoga diskusi ini dapat menambah wawasan kita sekaligus mengingatkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Saya Oktita bersama Miftah, Dinda, dan Balkis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.